Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Indra sehat? Alhamdulillah Mas Indra, kita bisa ketemu lagi. Seneng Gus. Gus Indra ini seorang advokat, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menggali terkait dengan sepercik pengalaman lintas dimensi dulu itu Gus. Iya. Ketika bertemu langsung dengan Bunda Ratu gitu. Apa ini? Itu sebenarnya pengalaman itu terjadi saat kemudian panjenengan tidak melakukan puasa itu ya? Iya, jadi karena awalnya kan dari sebuah permainan jalangkung tadi iya, dari permainan jalangkung yang tiba-tiba menjadi sesuatu yang real, kan gitu kan. Akhirnya beliau benar-benar menemui itu, saya bukan halusinasi, kan gitu. Karena waktu saya dipegang kepala saya itu, saya benar-benar terasa. Ya, terus saya sempat nyaut begini loh, ternyata kok ngeblas kan gitu kan. Nah akhirnya beliau memberi petunjuk ke saya, memberikan perintah supaya yen ben iso ngrasake apa sing tak rasake, lakonono puasa mutih 3 hari kan gitu. Nah waktu itu saya kan mengiyakan. Namun kemudian saya berkonsultasi ke sana sini, diminta untuk tidak melakukan. Akhirnya saya tidak melakukan. Lah akhirnya beliau murka kan seperti itu. Akhirnya memberikan ya hukuman lah kepada saya kan gitu. Oke. Kan ada nih momen dimana panjenengan disuruh meditasi, suruh semedi waktu itu, terus kemudian jenengan terasa naik melihat jasadnya sendiri, hingga sampai kemudian diajak masuk ke istana Bunda Ratu di Laut Selatan. Ya saya penasaran aja, kira-kira barangkali masih ingat apa enggak gambaran suasananya keratonnya itu seperti apa Gus? Ya, jadi saya meditasi itu sebetulnya waktu itu kan ingin bertemu beliau kembali agar saya dimaafkan, kan begitu kan? Karena kalau misalnya hukuman itu terus berlanjut, bagaimana dengan nasib saya kan seperti itu. Nah karena akhirnya saya meditasi terus, suatu saat ada respon, ya, ada respon. Kebetulan saya diminta untuk menenangkan diri, ada bisikan semacam itu, entah dari siapa saya kurang paham. Akhirnya saya melakukan meditasi setenang-tenangnya mungkin. Nah tiba-tiba saya melihat diri saya sendiri. Dari saya kok tiba-tiba entah apa yang saya rasakan, saya melihat loh, kok awakku neng ngisor, loh. Akhirnya saya ke bawah secepat kilat, tiba-tiba sudah masuk, tahu mau ambil ke pantainya tuh saya tahu kok, tapi kan itu malam ya, biur gitu, terasa itu tahu-tahu di sebuah kerajaan yang ya kerajaan pantai selatan lah seperti itu. Nah di situ sudah duduk Kanjeng Ratu. Nah kebetulan di sisinya ada Nyi Blorong. Nah waktu itu saya gugup, dan perasaan saya langsung uluk salam kan itu, Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Ada kehendak apa sehingga saya ditarik Kanjeng Ratu untuk masuk dalam istana Kanjeng Ibu Ratu. Ya istilahnya kan dia merespon, saya tahu kamu minta maaf, akan saya maafkan, tapi juga kamu akan saya perlihatkan juga mengenai siapa saya, dan keadaan-keadaan tentang kerajaan tersebut. Ya intinya kalau yang saya lihat itu kebanyakan seperti berlapis emas ya Mas ya. Seperti berlapis emas. Anehnya seperti ada permadani.
Nah gitu loh, ada permadani. Tapi nggak ada yang namanya barang elektronik, nggak ada ya. Misalnya kipas atau apalah yang elektrik, nggak ada. Nah, terus kita melihatnya di situ bangunan ya tinggi. Ini terbuat, saya melihatnya ya dari kuning emas, saya melihatnya seperti itu. Dan Ibu Kanjeng Ratu duduk di sini dengan membawa tongkat beliau, tongkat kepala ular. Nah setelah itu kita waktu bincang-bincang, Nyi Blorong sempat nyeloroh kan itu, Kanjeng Ibu niku sinten, kula pengen ditepangke, pengen kenalkan lah Ibu Kanjeng Ratu, istilahnya menegur, iki tamune Ibu, Blorong ora usah ganggu, lunga kono Mas, dia disuruh pergi. Nah akhirnya kita berbincang-bincang, saya juga minta diperkenankan untuk keluar di istana, apa yang akan saya lihat. Nah ternyata di situ ada semacam kegiatan dari para makhluk keraton tersebut, dan kebanyakan mereka ada siluman. Jadi bentuknya hewan setengah manusia. Tidak ada yang manusia sempurna, tidak ada yang hewan sempurna. Jadi misalnya ada mereka manusia, separuhnya ada yang memakai ekor buaya, atau mungkin badannya manusia, wajahnya serigala. Jadi nggak ada, saya melihat nggak ada yang wujud orang 100% nggak ada. Nah, itu saya tanya, Kanjeng Ratu itu siapa? Dan itu ya kuwi rakyate Kanjeng Ratu Ibu, yaitu para siluman. Dan itu terus itu juga ada yang prajurit jaga itu, ada yang asli siluman dan ada yang dari para peminta pesugihan dari beliau setelah lepas dari siksaan. Duh, berarti di sini ada tempat penyiksaan saat dalam percakapan tersebut. Ada. Akhirnya saya diperlihatkan. Memang kalau saya melihatnya itu kurang lebihnya mungkin ya sekitar hampir 5 kali, kalau alun-alun Kota Magelang lah misalnya dibayangkan itu alun, itu kiranya kurang lebihnya 5 kalinya. Itu yang saya melihatnya itu seperti bawahnya itu membara api gitu loh. Tapi bukan api menyala-nyala enggak, tapi seperti kalau kita arang itu. Nah itu di situ tuh suaranya sting jelerit gitu loh Mas. Orang pada kesan disiksa. Nah itu Kanjeng Ratu itu siapa yang disiksa? Yaitu orang-orang yang minta kepada Blorong ataupun kepada saya, namun ingkar janji yang tidak sesuai dengan peraturan beliau, kan itu. Tapi kalau yang sesuai peraturan Kanjeng Ibu Ratu, jadinya seperti apa? Disiksa kah? Tidak. Dia akan menjadi istilahnya tukang atau pembantu bersih-bersih dan sebagainya. Ngabdi. Lah nanti selang berapa lama, kalau mungkin ada yang peminta lagi mampir ke situ, dia yang jadi pembantu ini yang naik pangkat. Hampir mirip dengan kehidupan manusia lah. Akhirnya ada naik derajat. Nah akhirnya bisa menjadi penjaga, menjadi prajurit seperti itu. Itu pun wujudnya sudah nggak sempurna lagi. Seperti itu. Jadi gini Mas, memang ini terus saya buka ya, kan sesuai konsep Kasepuhan Walijati, kalau orang meninggal. Sebentar, itu sebelum dilanjutkan, ya. Mayoritas sang rokok dulu ya Mas? Iya, mayoritas ketika di dalam istana itu dominan laki-laki atau perempuan Gus? Ya kebanyakan kalau saya melihatnya kurang ini ya, kurang plego ya, kurang memperhatikan kalau itu, karena saya melihatnya ini manusia kok nggak ada yang sempurna, hewan juga nggak ada sempurna, kan gitu. Karena kita
kalau mau melihat laki perempuannya mungkin ya Gitu ya. susah kita mau ngene. Tapi saya enggak sempat berpikir laki perempuan, saya enggak berpikir Kalau itu. baju yang digunakan Kanjeng Ratu dominan hijau kah? Iya, Iya. betul, itu memang betul. Dominan hijau. Jadi ada hijaunya, ada birunya. Nah, kan gitu. Ada sedikit biru kan gitu. Terus apa ya? Jadi cuma saya pernah melihat dalam kondisi rambut yang berbeda pula. Kan gitu. Jadi pernah saya melihat dalam kondisi rambut panjang, pernah dia posisi ya pakai apa ya sehingga tidak terurai, itu saya pernah melihatnya seperti itu. Cantik apa cuantik, Gus? Pas standar aja. Lah nek saya liar ngomong membandingkan dengan siapa, kalau manusia tidak ada yang ya lebih cantik beliau kan gitu. Kita mau artis siapa, mau ini saya bandingkan Gitu ya. iya. Karena mungkin ada aura cahaya di belakangnya atau gimana ya? Kalau Enggak juga ya? aura cahaya memang waktu saya ditemui pertama memang karena kamar saya gelap, dia memancarkan cahaya seperti terang kulitnya bulan. Iya, Itu memang iya. Betul Karena ya? Memang kamar yang gelap jadi padang, Mas. Oh. Nah, itu sinar dari mana? Iya, Tapi iya, kan iya. memang auranya dia, tubuh dia itu seperti mengeluarkan sinar. Seperti sinar bulan. Jadi akhirnya tampak kan gitu loh. Yes. Oke, selanjutnya setelah menembus ya istana Sang Ibu Ratu, ya? Ratu Pantai Iya. Selatan, bagaimana tadi follow up terkait dengan konsep kematian menurut Wali Jati? Ya ini Wali tadi Jati. berkaitan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ya. Jadi kalau secara konsep umum itu orang meninggal memang dibawa oleh malaikat 20 itu tadi, ruhnya, nyawanya itu ke alam tidur, ya. Yang tertinggal adalah hawa nafsunya yang di dunia. Tapi ada yang ruhnya itu tidak dibawa ke alam kubur, namun dibawa ke tempat di mana dia mengadakan perjanjian dengan makhluk halus tadi. Misalnya ya cara gampangnya dengan misalnya dengan blorong lah seperti itu. Ya akhirnya sama malaikat 20 atas kehendak Tuhan itu diperkenankan, Mas. Dibawa ke situ dulu. Karena memang sudah janji. Sudah ikror, kan gitu loh. Nah, setelah nanti selesai hukuman dan selesai apa yang itu ya baru dibawa ke alam kubur. Nah, itu spesial ini kan itu. Jadi kalau yang umum tentunya kita langsung ke alam kubur. Tapi kalau kita mengadakan perjanjian dengan makhluk halus yang memang disembadani ya, karena memang kaya, karena mereka yang memberi, makhluk halus memberi, setan-setan yang memberi, ia dibawa ke itu, ke alam mereka dulu, kan itu. Baru setelah selesai apa yang dia mau, baru kemudian dikembalikan di tempat yang semestinya, kan itu. Jadi dibawa ke tempat di mana dia minta dulu.